Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul lagi pada pembelajaran kita hari ini, gizi dan kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Arif Salahuddin MSI, Ibu Mela Mutikasari MPD, dan Ibu Ratna Yulinda MPD, yang telah memperkenankan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Gizi untuk Remaja umur 10 hingga 18 tahun. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karisma Tiara Khairunisa, Laila Munazat, Latifa Azahra Sapitri, Nur Fitriah, Nur Irna Arliati, Riyati, Rada Maulidah, Saniatul Hidayah, Syarwina Ranisa, dan saya sendiri Siti Rahan Askia. Baik, sebelum masuk ke dalam penyampaian materi, saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari dibuatnya PowerPoint kali ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan gizi yang sesuai dan baik bagi remaja. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam gangguan akibat masalah gizi pada remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui menu makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh remaja. Dan yang terakhir, mengetahui bahan makanan dan penukar yang baik untuk dikonsumsi oleh remaja. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini poin-poinnya yaitu yang pertama itu ada remaja, yaitu usia 11 sampai 18 tahun. Yang kedua, kebutuhan gizi pada remaja. Yang ketiga, gangguan makan pada remaja. Yang keempat, menu makanan yang harus dikonsumsi remaja. Yang kelima, bahan makanan penukar. Yang keenam, hasil wawancara menu makanan pada remaja. Dan yang terakhir merupakan hasil analisis wawancara makanan yang dikonsumsi oleh remaja. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang remaja 10 hingga 18 tahun. Adolescent ini atau remaja adalah usia yang berkisar 10 hingga 18 tahun. Pada fase ini merupakan fase transisi, artinya bukan lagi anak-anak tetapi juga belum termasuk kategori dewasa. Nah, remaja ini merupakan 20% populasi dunia dan merupakan 80% populasi di negara berkembang, yang merupakan periode yang paling banyak gejolak dan merupakan waktu kritis dalam pertumbuhan fisik, psikologis, dan juga perilaku. Adapun periode remaja ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu remaja awal, di mana pada tahapan ini akan mulai percepatan pertumbuhan, mulai berpikir body image, dan juga mulai mengikuti idolanya. Kemudian ada periode yang kedua, yaitu remaja, di mana di sini usianya berkisar antara 14 hingga 16 tahun. Pada fase ini yaitu puncak pertumbuhan, mulai tumbuhnya jerawat, bau badan, mulai terjadi perkembangan kognitif dan juga moral, menolak pola makanan keluarga karena gengsi, dan lebih mementingkan penampilannya. Adapun fase yang terakhir yaitu fase yang ketiga, remaja akhir, pertumbuhan yang ini mulai melambat, mulai memegang nilai-nilai tertentu, kognitif dan moral, idealis, konsisten dengan nilai dan kepercayaan yang dimiliki, dan segala sesuatunya harus ada penjelasan. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya itu kebutuhan gizi pada remaja. Nah, tumbuh kembang remaja ini sangat dipengaruhi oleh pemberian gizi dan yang sesuai dan juga seimbang. Nah, makanan bergizi ini merupakan makanan yang cukup, yaitu mengandung energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral yang dipadukan dengan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, berdasarkan angka kecukupan gizi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana Permenkes nomor 75 tahun 2013 ini, kebutuhan gizi remaja yaitu usia 13 hingga 18 tahun berkisar antara 2475 sampai 2675 kilokalori. Sarapan pagi harus memenuhi sebanyak 20 hingga 25% kebutuhan kalori sehari.
makan siang dan makan malam masing-masing 30%. Makanan selingan dapat dilakukan 2 kali dengan porsi masing-masing 10%. Nah, sarapan sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang, yakni terdiri dari sumber karbohidrat 60 sampai 68%, kemudian proteinnya 12 hingga 15%, lemak 15 hingga 25%, dan juga vitamin serta mineral. Adapun tips menyiapkan sarapan sehat yaitu yang pertama, siapkan menu dengan gizi seimbang. Pilih menu sarapan yang mudah disiapkan tapi bervariasi dari berbagai jenis bahan makanan. Yang ketiga itu sarapan tidak harus nasi, dapat diganti sereal, roti, kentang, dan juga mie. Boleh ditambahkan susu atau hasil olahan seperti yogurt. Bisa dilengkapi dengan buah segar atau di blender. Kemudian minum air yang cukup. Baiklah, selanjutnya gangguan makan pada remaja. Nah, yang mana masalah gizi pada remaja akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat. Misalnya seperti penurunan konsentrasi belajar dan penurunan kesegaran jasmani. Adapun biasanya gangguan makan yang sering terjadi pada remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bulimia nervosa, yang kedua anoreksia nervosa, yang ketiga kegemukan, dan yang keempat kurang energi kronis. Nah, yang pertama yaitu bulimia nervosa, yang mana penyakit ini juga sering disebut dengan foodholic. Adapun ciri-ciri penyakit ini sebagai berikut, yang mana seseorang yang maunya makan banyak pada waktu pendek. Sering terjadi pada perempuan. Ada periode makan banyak, tetapi ada juga periode makan biasa. Dan sebanyak 40% anoreksia nervosa pernah mengalami penyakit atau gangguan bulimia nervosa ini, tetapi tidak sebaliknya. Adapun juga menggunakan makanan untuk lari dari stres dan secara teratur melakukan diet ketat, puasa, serta memuntahkan makanan, dan mempunyai perhatian terhadap berat badan dan bentuk tubuh. Gangguan yang kedua yaitu anoreksia nervosa, yang mana penyakit ini memiliki perbandingan kasus pada laki-laki dan perempuan, yaitu 1:15. Dan penyakit ini biasanya terjadi di usia remaja. Misalnya lebih dari 25 tahun, maka akan ada masalah mental atau fisik. Dan penyakit ini juga banyak terjadi di negara maju. Adapun gambaran klinisnya yaitu takut gemuk, terjadi penurunan berat badan secara signifikan bukan karena sakit atau faktor fisik. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu kegemukan. Nah, yang mana kegemukan ini merupakan asupan gizi lebih dari kebutuhan dalam jangka waktu yang lama. Adapun cara mengatasi kegemukan ini yaitu perbanyak aktivitas fisik dan membatasi asupan makanan sesuai kebutuhan. Kemudian perbanyak juga konsumsi sayur, buah, serta air putih. Dan menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang harus dibarengi dengan olahraga serta secara teratur. Kemudian, gangguan yang keempat yaitu kurang energi kronis, yang mana asupan gizi kurang dari kebutuhan dalam jangka waktu yang lama. Dan cara mengatasinya yaitu dengan asupan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan yang akan berbeda pada setiap individu. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya yaitu tentang menu makanan yang harus dikonsumsi remaja. Jadi, berdasarkan tabel angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan untuk orang Indonesia per orang seharinya yaitu untuk kebutuhan gizi remaja laki-laki rentang usia 10-18 tahun
berkisar antara 2.100 sampai 2.675 kilokalori. Untuk kebutuhan gizi remaja perempuan dalam rentang usia 10-18 tahun berkisar antara 2.000 sampai 2.125 kilokalori. Anjuran pembagian bahan makanan atau penukarannya dalam sehari-hari untuk 2.000 dan 2.600 kilokalori. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa makanan atau bahan penukarnya seperti nasi, sayur, buah, tempe, daging, minyak atau kelapa, gula. Dalam total sehari kilokalorinya, jumlah porsi yang harus kita dapatkan yaitu 2.000, di mana dapat kita dapatkan di pagi hari sekitar 500 kilokalori, selingan pagi yaitu 150 kilokalori, untuk makan siang hari yaitu 662,5 kilokalori, untuk makan selingan siang yaitu 150 kilokalori, dan untuk makan malam dapat kita dapatkan sekitar 537,5 kilokalori. Di sini juga dapat kita lihat bersama bahwa bahan penukar lainnya seperti nasi, daging, tempe, sayur, buah, minyak, gula, dan susu dalam total sehari kilokalorinya akan kita dapatkan sekitar 2.600, yang dimana pada makan pagi hari sekitar 650 kilokalori harus kita dapatkan. Pada makan selingan pagi sekitar 273,5 kilokalori, untuk makan siang sekitar 812,5 kilokalori, dan untuk makan selingan siang lainnya yaitu dapat kita dapatkan sekitar 225 kilokalori, dan untuk makan malam sekitar 675 kilokalori. Seseorang akan mendapatkan gizi yang seimbang apabila telah terpenuhi gizinya sesuai yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan bersama dalam Dinas Kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan gizi seperti karbohidrat dan protein dengan bahan makanan berupa nasi dan telur, kita juga bisa menggantinya dengan sumber pangan lain. Nah, berikut ada tabel berbagai pangan sumber karbohidrat setara dengan 1 porsi atau 100 gram nasi. Nah, di sana ada yang pertama itu sumber pangannya ada biskuit. Nah, untuk setara dengan 1 porsi nasi, untuk ukuran rumah tangga itu membutuhkan 4 buah biskuit besar dalam ukuran 40 gram. Kemudian juga bisa diganti dengan jagung dengan 3 buah sedang ukuran 125 gram. Kemudian juga bisa ditukar dengan kentang sebanyak 2 buah ukuran sedang, ukuran dalam gramnya itu 210. Kemudian juga bisa diganti dengan mie basah ukuran 2 gelas dengan 200 gram. Kemudian roti putih 3 iris ukurannya 70 gram. Juga bisa diganti dengan singkong dengan setengah potong sedang. Terus kemudian ukuran gramnya 120. Atau bisa juga diganti dengan sukun ukurannya 3 potong sedang. Kemudian bisa juga dengan talas setengah buah sedang dan ubi jalar 1 biji sedang sebanyak 135 gram. Nah, kemudian untuk protein nabati yang setara dengan 1 porsi atau 50 gram tempe itu bisa diganti dengan tahu sebanyak 2 potong sedang untuk ukuran rumah tangga. Kemudian bisa juga diganti dengan kacang hijau sebanyak 2,5 sendok makan atau 25 gram. Kemudian bisa juga diganti dengan kacang kedelai sama ukurannya 2,5 sendok makan. Bisa juga diganti dengan kacang merah 2,5 sendok makan atau diganti dengan kembang tahu sebanyak 1 lembar. Dan untuk protein hewani yang setara dengan 1 porsi ikan segar atau ukuran 40 gram itu bisa diganti dengan daging sapi ukuran 1 potong sedang itu untuk ukuran rumah tangga dalam 35 gram. Kemudian bisa juga diganti dengan daging sapi sebanyak 1 potong sedang. Kemudian bisa juga diganti dengan telur ayam 1 butir
atau udang segar 5 ekor. Kemudian bisa juga diganti dengan hati sapi 1 potong sedang, atau susu sapi 1 gelas, atau bisa juga dengan cumi-cumi 1 ekor kecil, atau bisa juga diganti dengan kerang setengah gelas dengan ukuran 90 gram. Hasil wawancara menu makanan pada remaja yang kami lakukan pada 3 narasumber. Kami tanya tentang menu makan mereka selama seminggu. Yang pertama ada narasumber yang bernama Miftah Kayla Dewi, berumur 12 tahun. Pada hari Senin, menu sarapannya ada nasi, telur goreng, air putih. Makan siangnya nasi, oseng goreng, tenggiri goreng, air putih. Makan malam, nasi, oseng goreng, tenggiri goreng, air putih, singkong goreng. Pada hari Selasa, menu sarapannya nasi, tempe goreng, air putih. Menu makan siang, nasi, sayur bening, gembong goreng, terong goreng, sambal, air putih, cemilan biskuit. Makan malam, ada nasi, sayur bening, gembong goreng, terong goreng, sambal, air putih. Dan pada hari Rabu, menu sarapannya ada nasi, tahu atau telur tahu goreng, air putih. Makan siang ada nasi, sayur tahu campur jamur, ayam goreng, air putih. Adapun makan malamnya, nasi, sayur tahu campur jamur, ayam goreng, air putih. Pada hari Kamis, menu sarapannya ada nasi, telur goreng, air putih. Makan siang, nasi, sayur asem, udang goreng, terong goreng, sambal, air putih. Menu makan malamnya, nasi, sayur asem, udang goreng, terong goreng, sambal, air putih. Pada hari Jumat, menu sarapannya, nasi, tempe goreng, air putih. Makan siang, ada nasi, sayur daun singkong, sayur asam patin, air putih, cemilan biskuit. Dan menu makan malamnya, nasi, sayur daun singkong, sayur asam patin, air putih. Pada hari Sabtu, menu sarapannya ada nasi, tahu atau telur, tahu goreng, air putih. Makan siang, nasi, sup kimlo, ikan lele goreng, air putih. Makan malamnya, nasi, sup kimlo, ikan lele goreng, air putih. Dan hari yang terakhir yaitu hari Minggu, menu sarapannya nasi, telur goreng, air putih. Makan siang ada nasi, sayur bayam, tongkol goreng, air putih. Makan malamnya nasi, sayur bayam, tongkol goreng, air putih. Narasumber yang kedua bernama Rizka Herdiana, berumur 13 tahun. Adapun menu sarapan yang ia makan selama seminggu itu hampir mirip ya. Kecuali hari Senin, ia makan nasi goreng, telur goreng, air putih. Adapun hari Selasa sampai hari selanjutnya yaitu hari Minggu, ia makan nasi, telur goreng, dan air putih. Itu berlanjut dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan menu makan malamnya pun begitu sama, yaitu yang dimakan kue, gorengan, atau cemilan ringan bersama air putih. Dan yang membedakan yaitu makan siang hari-harinya. Pada hari Senin, yang ia makan pada menu makan siang yaitu nasi, oseng tahu, tempe, air putih dingin. Pada hari Selasa, makan siangnya mie, telur, air putih. Hari Rabu, makan siang nasi, ikan, sayur lalapan, es teh. Kamis, makan siang yaitu nasi, telur sus goreng, sayur, susu. Pada hari Jumat, makan siangnya nasi, ayam bakar, sayur bening, air putih. Hari Sabtu, menu makan siangnya nasi, masak asam, talang, air es terus. Dan pada hari Minggu, makan siangnya nasi, pepes ikan, sayur bening, dan air putih. Baiklah, narasumber yang ketiga bernama Muhammad Fadlianur, umur 13 tahun. Nah, pada hari Senin, menu sarapan yang ia makan ada nasi, ikan, kue, air putih. Makan siang, nasi, ikan, air putih. Makan malam, nasi, ikan, air putih. Pada hari Selasa, nasi, ikan, kue, air putih pada menu sarapan. Makan siang, nasi, ikan, oseng tempe tahu, air putih. Makan malamnya, nasi, ikan, oseng tempe tahu, air putih. Dan pada hari Rabu, menu sarapan yang ia makan yaitu nasi, ikan, kue, kopi. Makan siang, nasi, ikan, sayur bening, air putih.
Makan malam, nasi, ikan, sayur bening, air putih. Pada hari Kamis, sarapan yang ia makan yaitu nasi, ikan, kue, kopi. Makan malam, nasi, ikan, air putih. Makan malam, nasi, ikan, air putih. Pada hari Jumat, menu sarapannya nasi, ikan, kue, air putih. Makan siang, nasi, ikan, air putih. Makan malam, nasi, ikan, air putih. Pada hari Sabtu, sarapannya nasi, ikan, kue, air putih. Makan siangnya nasi, ikan, oseng tempe, air putih. Makan malam nasi, ikan, oseng tempe, air putih. Dan pada hari terakhir yaitu hari Minggu, menu sarapannya yaitu nasi, ikan, kue, kopi. Makan siang nasi, ikan, sayur bening, air putih. Makan malam nasi, ikan, sayur bening, air putih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hasil analisis wawancara. Dari data yang diperoleh, untuk jumlah minimal kalori yang harus dicukupi bagi remaja laki-laki itu sekitar 2050 kilokalori hingga 2600 kilokalori per harinya. Sementara untuk remaja perempuan itu sekitar 2050 hingga 2200 kilokalori per hari. Dengan kalori yang diperoleh itu harus berasal dari makanan yang beragam dan mengandung berbagai jenis kandungan seperti karbohidrat, protein, serat, dan lain sebagainya. Jika kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Di sebelah kiri itu ada tabel makanan yang dikonsumsi oleh Miftah Kaila Dewi selama 1 minggu. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperkirakan bahwa gizi dari Miftah Kaila Dewi itu masih rendah atau kurang. Makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh Miftah ini itu seperti nasi, itu 100 gram, yaitu sekitar 400 kalori, sayur 100 gram, 56 kalori, ikan 50 gram, sekitar 200 kalori, dan ayam itu 95 kalori. Sehingga total jumlah kalori satu kali makan dalam sehari itu adalah 751 kalori. Nah, di mana harga 1 kilokalori itu setara dengan 1000 kalori. Kita ini memiliki berat badan 50 kg dan tinggi badannya 145 cm. Serta Kaila ini remaja yang berusia 12 tahun. Nah, oleh karena itu berdasarkan data dari Permenkes tahun 2019, perempuan remaja dengan usia 10 hingga 12 tahun angka kecukupan gizi yang harus dipenuhi yaitu energi 1900 kilokalori, protein 55 gram, lemak 65 gram, karbohidrat 280 gram, serat 27 gram, dan air itu sekitar 1850 ml. Maka berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Miftah telah memenuhi angka kecukupan gizi yang telah dianjurkan atau diharuskan. Namun alangkah baiknya jika Miftah sendiri belajar mengkonsumsi buah-buahan agar kebutuhan serat dan vitaminnya terpenuhi, sehingga membantu pertumbuhan Miftah. Dalam hal ini orang tua juga berperan dalam memberikan pengertian pada remaja perempuan ini. Selanjutnya, narasumber kedua yaitu Rizka Hardiana dengan umur 13 tahun. Narasumber kedua ini memiliki berat badan 38 kg dan tinggi badan 144 cm. Angka ini menunjukkan bahwa Rizka tidak cukup gizi. Berdasarkan tabel Peraturan Menteri Kesehatan, remaja usia 13 hingga 15 tahun idealnya memiliki berat badan 48 kg dengan tinggi 156 cm. Angka kecukupan gizi seharusnya berada di angka 2000 dengan takaran protein 57 gram. Berdasarkan menu yang dikonsumsi oleh Rizka selama seminggu, diketahui bahwa Rizka ini hanya mengkonsumsi sayur sebanyak 3 kali dalam seminggu. Lalu Rizka ini juga tidak mengkonsumsi buah-buahan sebagai tambahan gizi di masa remajanya. Nah, kekurangan gizi pada Rizka ini terjadi karena ia tidak menyukai sayur. Ditambah lagi menu sarapan yang dikonsumsi selama 1 minggu itu rutin nasi goreng dengan telur. Padahal sarapan itu adalah hal yang penting yang tidak boleh dilewatkan dan menu yang dikonsumsinya itu harus yang sehat agar dapat melakukan aktivitas dengan semangat
hingga siang harinya. Kemudian di masa remaja itu juga adalah masa pertumbuhan. Oleh karena itu, sebaiknya makanan yang dikonsumsi itu juga lebih bergizi agar pertumbuhan dan perkembangannya terpenuhi. Hal yang harus dilakukan untuk menangani kasus seperti Rizka ini adalah dengan mengambil peran orang tua dan guru untuk mempengaruhi Rizka agar mau mengkonsumsi menu dengan ragam sayuran, kemudian ditambah lagi buah-buahan. Karena penting sekali memberikan pengertian kepada Rizka bahwa masa remaja itu adalah masa emas, di mana masa ini itu akan mempengaruhi masa yang akan datang. Dari narasumber ketiga kami yaitu Muhammad Fadlianor. Fadlianor ini merupakan narasumber terakhir yang kami wawancarai yang berusia 13 tahun dengan berat badan 30 kg dan tinggi badan 130 cm. Berdasarkan angka kecukupan gizi remaja laki-laki seharusnya memiliki energi yang lebih besar dibanding dengan remaja perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami peroleh, kebutuhan serat belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan ia mengalami pertumbuhan yang terhambat, seperti kurang berat badan dan tinggi badan. Seharusnya, yang tertera pada angka kecukupan gizi laki-laki dengan umur 13-15 tahun memiliki berat badan 50 kg dan tinggi badan 163 cm. Dengan angka kebutuhan gizinya yaitu energi yang seharusnya 2400 kilokalori dengan angka protein 70 gram, lemak total 80 gram, karbohidrat 350 gram, serat 34 gram, dan air 2100 ml. Angka rata-rata menu yang dikonsumsi oleh Fadlianor ini adalah sekitar karbohidrat 300 gram dalam 3 kali makan, 50 gram protein dalam sekali makan, dan serat dengan angka yang kecil. Nah, kekurangan gizi ini disebabkan karena Fadlianor tidak terlalu menyukai sayuran dan jarang mengonsumsi buah-buahan sebagai pelengkap kebutuhannya. Nah, cara untuk memenuhi kebutuhan gizinya agar terlengkapi adalah dengan memberikan suplemen makanan untuk membuat ia menyukai dan selalu ingin mengonsumsi sayur. Yang kedua, bisa dengan melakukan pendekatan dengan memberikan contoh-contoh pada remaja yang kurang gizi, maka kedepannya akan mengalami berbagai gangguan. Nah, khususnya jika ia adalah laki-laki, karena remaja laki-laki harus tumbuh sehat dan kuat agar memiliki kesehatan yang baik pula. Nah, yang terakhir, bisa orang tua dan orang-orang terdekat membantu memberikan nasihat agar Fadlianor sadar akan pentingnya menjaga gizi di masa remaja seperti ini. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Remaja adalah seseorang yang berusia 10-18 tahun, yakni periode di mana banyak terjadi gejolak dan merupakan waktu kritis dalam pertumbuhan fisik, psikologis, dan perilaku. Makanan bergizi yang mengandung energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang dipadukan dengan seimbang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan remaja. Jumlah minimal kalori yang harus dicukupi yaitu 2050 kilokalori sampai 2600 kilokalori per hari untuk remaja laki-laki dan 2050 kilokalori hingga 2200 kilokalori per hari untuk remaja perempuan. Dengan kalori yang diperoleh haruslah berasal dari makanan yang beragam dan mengandung berbagai jenis kandungan, misalnya karbohidrat, protein, serat, dan sebagainya. Nah, jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai penyakit, baik masa sekarang maupun ketika masa tua. Gangguan makanan yang sering terjadi pada remaja yaitu bulimia nervosa, anoreksia nervosa, kegemukan, dan kekurangan energi kronis.
Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, karena pemateri terakhir sudah menjelaskan materinya, kami dari kelompok 4 izin undur diri. Maafkan bila ada kesalahan pada presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.